Waktu itu, aku lagi bantu ibu bersih-bersih kamar almarhum ayah. Beliau meninggal setahun lalu. Sakit tua katanya. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa ayah menyembunyikan sesuatu. Di laci bawah lemari, aku nemu satu alat kecil, kayak headset, tapi bukan sih. Ada 3 garis ukiran aneh di bodinya. Di belakangnya ada kertas, tulisan tangan ayah, "Jangan nyalakan alat ini jam 3 pagi. Suara itu bukan untuk manusia," tulisnya. Awalnya kupikir cuma barang rusak, tapi aku penasaran. Jam 3 kurang 5, aku pakai alat itu. Dan tunggu, tepat jam 3, alat itu aktif. Dan aku dengar suara, bukan suara musik, bukan juga suara orang, tapi seperti desahan ribuan orang yang bisik di telinga kanan dan kiri. Suaranya minta tolong, tapi bukan seperti orang kesakitan. Mereka seperti tenggelam, terjebak. Aku cabut alatnya, tapi setelah itu telingaku masih dengar suara-suara, bahkan tanpa alat. Aku jadi insomnia. Suara itu makin jelas. Mereka mulai manggil nama aku. Malam-malam, aku suka dengar langkah kaki, padahal aku sendiri. Sampai akhirnya, aku coba cari tahu tentang alat itu. Dan kamu tahu apa yang kutemukan? Alat itu bukan buat dengar musik. Itu alat penala suara bawah sadar. Ayahku pernah ikut percobaan rahasia tahun 80-an. Alat itu digunakan militer untuk mendengar dimensi lain. Tapi semua peserta percobaan kehilangan kendali diri. Kupikir ayahku berhenti pakai alat itu, tapi ternyata dia gak pernah berhenti. Dia hanya bersembunyi. Dan pesan terakhirnya bukan buat siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Tapi anehnya, waktu ku baca catatan itu lagi, tulisan tangan itu bukan tangan ayah. Itu tulisan tanganku, dengan tanggal tahun depan. Dan sejak saat itu, aku mulai nulis-nulis hal yang gak aku ingat pernah tulis. Mulai dengar suara yang nyuruh aku coba alat itu lagi jam 3 nanti. Dan entah kenapa, aku ngerasa ini semua bukan cerita ayahku, tapi cerita yang akan jadi punyaku. Beberapa cerita gak akan kamu percaya, sampai kamu dengar sendiri dalam sunyi. Dan kadang, itulah yang bikin cerita itu terasa lebih seru.